Ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin pertama, bersyukur Allah kasih kita iman, Allah kasih kita kesehatan. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Pentingnya kita bersyukur dengan kesehatan ini. Pak Bupati kasih kita mobil gratis. Mau? Mobil gratis, mau? Mau? Mau. Tapi begitu dikasih kuncinya, bapak langsung lumpuh. Mau? Berarti alat transportasi yang paling mahal bukan Toyota, bukan Honda, bukan Yamaha. Tapi apa alat transportasi paling mahal? Kaki yang sehat. Maka kita bersyukur dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setelah bersyukur dengan lisan, maka kita bertafakkur. Apa itu bertafakkur, Ustadz? Mengevaluasi diri, menimbang-nimbang seberapa banyak nikmat Allah berikan, kita pergunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah jadi bupati. Tidak semua orang bisa jadi bupati. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukurnya, manfaatkan jabatan untuk mengantar orang masuk surga. Pak Bupati, keliru seorang pejabat ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saya ceramah, ayo sholat, jangan hamar, mari berjamaah. Paling yang dengar 10, yang laksanakan 1. Tapi coba kalau Pak Bupati lakukan himbauan sholat jamaah. Datang sholat jamaah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cari mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga hadir-hadir saya lihat salat jamaah. Ajudan langsung telepon, Pak Kadis, dicari kok sama Pak Bupati. Katanya beliau tidak pernah kau dilihat salat jamaah. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid. Itu hebatnya kalau ada jabatan. Iya toh? Saya jadi Kapolres. Beda ketika Kapolres menyampaikan nahi mungkar dengan seorang ustaz. Jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Pemabuk dia kasih kempes ban motorku. Dia kencingi saya punya mobil. Kalau ustaz amar ma'rufnya nahi mungkarnya Pak, 100 yang dengar, 2 orang laksanakan, sudah hebat. Tapi coba kalau dia Kapolres, awas. Saya dapat kau mabuk, saya tangkap kau kasih masuk kau bui. Berhenti dia mabuk Pak. Iya. Maka kalau bersyukur kepada Allah, ayo gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pejabat. Kalian yang diberi nikmat ustadz, punya ilmu, syukuri dengan cara apa? Gunakan ilmu itu mengajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mendakwah, dakwalah yang rahmatan lil alamin. Dakwah yang diajarkan leluhur tuan-tuan guru kita yang ada di Lombok. Zaman dulu tuan-tuan guru kita yang ada dari Lombok ini tidak ada mendakwah dengan memaki dan mengkafir-kafirkan orang. Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, hadisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada. Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masa hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengar ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab. Maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau kafirkan kami. Barasanji, tahlilan, haram, masuk neraka.
Bos, kamu pegang kunci neraka. Kalau kau tidak mau takziah, tidak mau tahlilan, silahkan. Kami juga tidak kafirkan kamu. Tapi mari saling menghormati. Adik-adikku yang hijrah kalian, makin banyak ustadz kau dengar makin bagus. Hanya satu kau dengar ceramah, sempit wawasanmu. Maka saya selalu diajak, ustadz ini kan sudah banyak penontonnya, pengikutnya. Pak Bupati, penonton saya di YouTube sekarang 198 juta. Dalam bulan ini mungkin sudah 200 juta. Maka orang minta, ustadz bikin sahabat Ustadz Das'at Latif. Jangan, semua sahabat saya. Kalau ada sahabat Das'at berarti ada bukan sahabat saya. Semua sahabat, orang kafir, orang tidak beragama sekalipun sahabat saya. Bahkan artis pun. Dengar gitu kata. Semua sahabat kita. Kalau kita milih-milih ustadz, dan kalian ketika dengar dakwah, selesai ustadz ini dengar, selesai ustadz ini dengar, selesai dengar ini, jangan kau jadi hakim dewan yuri. Kalau ustadz Das'at ceramah nyaman, enak biar 2 jam. Tapi kalau ustadz itu ngantuk. Jangan, amalkan ilmunya. Jangan kau banding-bandingkan gurumu. Amalkan saja. Makin banyak guru kau dengar makin bagus. Makin banyak kitab kamu baca makin enak. Jangan sempit hanya satu. Ketika kau dengar ini, oh menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini. Setelah itu silahkan kau sholat istikharah. Setelah itu lakukan apa kau yakini benar tanpa kau salahkan orang lain. Coba Imam Syafi'i mengajarkan kunut ketika subuh. Punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Diprotes sama muridnya. Ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut. Kenapa kau kunut? Kata Imam Ahmad, saya menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Kalian bukan imam. Kalian tidak hafal hadis ribuan. Baru orang sampingmu tidak kunut. Kunut. Pret. Ya. Mari menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghormati. Aman. Ya. Ya. Kita dulu waktu kecil kalau ada orang Allahu Akbar kunut di samping kita, paling kita bilang dalam hati Muhammadiyah. Selesai. Itu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah, mari gunakan ilmu untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwakanlah apa yang kalian tahu. Dan ketika dakwah itu diamalkan orang, ilmu yang kita miliki diamalkan orang, maka selama ilmu itu diamalkan, kita dapat kiriman amal pahala meskipun kita sudah dikubur. Itu yang kita yakini sebagai amal jariah. Sebagai syukur lagi, Allah kasih hidayah, Allah kasih iman, Allah kasih kesehatan. Apa syukur kita? Gunakan kesehatan itu untuk datang ke masjid. Alhamdulillah, di mana-mana saya ceramah di Lombok, selalu penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh masjid sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun, lomba batu. Tapi alhamdulillah, Lombok kita kenal dengan 1000 masjid. Saya yakin istilah itu tidak tepat, karena di Lombok lebih dari 1000 masjid. Tapi untuk apa ada masjid 1000 kalau sepi dari pengunjung? Masjid tidak masuk surga, penghuninya dan jamaahnya yang masuk surga. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh
diberikan pembeli beras 200.000, kuota 100.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Coba kalau semua dia tahu pahalanya, maka Nabi katakan, andai saja kau tahu dan kau lihat pahala salat jamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan, andai saja kau lihat dan kau tahu pahala salat subuh, kata Nabi, kau akan merangkak datang ke masjid. Begitu hebatnya. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak melihat, maka kita malas jamaah ke masjid. Apa keutamaan salat jamaah? Satu, kalau bapak wudhu dulu, dan memang itu lebih utama, lalu dia pakai baju yang diridai Allah, yang halal, yang bersih, lalu dia pakai parfum, melangkah kaki kanannya, kata Nabi, catat 1 pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah bapak 300.000, 300 meter dari sini, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri hapus dosanya. Bayangkan, 600 meter, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau bapak melangkahnya kecil. Ya toh, mutar naik dulu di sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai ditunggu kamat. Naik turun, naik turun, naik turun. Pas tiba jamaah, beleng-beleng. 2, keutamaan jamaah. Seluruh materi yang bapak lewati, pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon, semua jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang salat jamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan, ketika sholat di masjid, 2 rakaat kita sholat sunnah, pindah lagi. 2 rakaat lagi, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah juga sebabnya Nabi mengajarkan, kalau kau berjamaah ke masjid, usahakan lain jalanmu waktu pergi datang, lain pula jalanmu waktu pulang. Datang dari sana, pulang dari sana. Putar. Jangan juga salah paham. Teman-teman dengar ini, dia ke pasar dulu, ke terminal, sampai di sini sudah selesai berjamaah. Beleng-beleng. Apalagi kalau gerimis seperti hari ini, atau terbang debu, melengket debu di badan, di baju, basah debu baju kita karena gerimis. Yang basah itu, yang debu itu akan menjadi pelindung kita agar tidak disentuh api neraka. Maka kalau gerimis begini Pak, tenang aja, basah baju itu yang menjadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah keras, dia buka payung, dia jalan. Dongo. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali salat jamaah, 27 kali salat di rumah baru sama. Hidupkan jamaah. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid lebih khusyuk. Coba kalau bapak di rumah susah khusyuk, sudah 3, 4, sudah tahiyat atau belum? 2 atau 1? Belum lagi kalau bau masakan, langsung dipikir, wih tumis, ikan apa ini? Iya toh. Kalau di masjid lebih khusyuk. Coba bapak bayangkan, sholat di rumah dan di masjid. Kalau kita di masjid, selesai berdoa, selesai sholat sunnah, keluar, rasa-rasanya ibadah kita langsung diterima Allah. Coba bayangkan perasaan jiwa kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid 27 kali lipat. Apalagi ada doa bersama. Meskipun ada juga mengatakan tidak ada itu doa bersama. Kalau tidak ada doa bersama, tidak mungkin Nabi khutbah Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak mungkin ada doa itu kalau tidak ada doa bersama.
Apa keutamaan doa bersama? Ada ustadz mimpin doa, alim, di belakangnya ada penghafal Quran, di belakangnya ada anak yatim mengucapkan amin, sehingga doanya Pak Imam dikabulkan karena ada orang-orang yang makbul doanya. Itulah sebabnya Pak Imam selalu dianjurkan kalau Bapak mimpin doa, kasih dengar suara, jangan juga terlalu kencang, yang penting didengar jamaah, dan bacalah doa yang umumnya orang hafal. Yang kita berdoa tidak ditahu apa dia minta, kita di belakang amin amin saja, amin. Dia doa silent, amin. Berdengar juga bos. Siapa tahu jadi imam anak muda bujang, ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang amin. Dia bilang pula istrinya di belakang amin. Kau setujui suamimu kawin lagi? Dia bilang ibu kenapa itu ustadz poligami terus dicerita? Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga Pak. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Fir'aun, laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya pun kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Ibrahim alaihissalam. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Saya sudah bilang ibu-ibu di Makassar, nggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Ayo. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid? 3, manajemen masjid tidak bagus. Apa disebut manajemen masjid tidak bagus? Ya kita lihatlah itu masjid. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, wih banyak pula semut. Bengkak kita punya jidat. Masih baik kalau jidat Pak, biasa bibir. Mic-nya sudah takbir Allahu Akbar langsung story. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa ditunggu sampai selesai sholat Pak. Kau ketawa karena pernah semua kau alami toh. Apalagi dapat lagi penceramah dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita Pak. Ditusuk pantatmu, ditusuk 2, digunting kamu. Dia bilang anak muda jawab kau pebisnis, bikin takut-takut saja itu Pak Ustaz. Iya toh? Dapat lagi apa Pak? Muadzinnya, orang tua sudah pensiun, sesak napas. Ayah.